Adinda Cahaya, sekolah di Al-Hafiz Sunggal, kelas 4 SD. Hai Kiara, Ibu mau ngobrol kecil aja, kamu nggak usah takut ya. Ibu cuma mau tahu bagaimana keadaan kamu belakangan ini. Iya boleh Bu. Selama di kelas atau di luar kelas, kamu merasa nyaman nggak? Ada hal yang bikin kamu nggak enak hati? Kadang kurang nyaman Bu. Kadang kurang, kenapa ada yang ganggu? Teman cewek Bu, kalau saya ikut main, mereka bilang jangan ikut-ikut. Terus kalau saya datang, bis-bis. Kamu jadi ngerasa dijauhin ya? Iya Bu, rasanya kayak gak punya teman. Kamu pernah coba tanya mereka kenapa nggak mau main sama kamu? Wajah berani Bu, takut dibilang gak dekat. Ibu mengerti, itu pasti bikin kamu sedih ya? Iya Bu. Baik, sekarang Ibu mau tanya sedikit tentang rumah. Di rumah kamu nyaman, ada sesuatu yang bikin kamu sedih? Kadang Bu, ibu saya kerja sampai sore, jadi saya suka sendirian di rumah. Kadang saya pengen cerita tapi ibu capek. Jadi kamu sering ngerasa kesepian ya? Iya Bu. Kiara, kamu hebat sudah berani cerita, sekarang Ibu bantu ya. Kalau teman-teman kamu bikin kamu merasa dijauhkan, kamu bisa coba ngomong pelan-pelan. Kamu mau main bareng, boleh kan? Kalau mereka masih nggak mau, kamu cari teman yang lain yang mau main dengan baik. Tidak semua teman harus dekat sama kita kok. Yang penting ada yang baik. Nanti Ibu juga bantu ngomong ke wali kelas supaya tidak ada yang minder atau saling menjauhi. Untuk di rumah, kalau kamu merasa kesepian, kamu bisa isi waktu dengan baca, menggambar, atau main sama tetangga yang baik. Kamu juga boleh tulis catatan kecil untuk Ibu, misalnya, Bu, tadi aku sedih, nanti kalau Ibu sempat aku mau cerita, itu membantu Ibu mengerti. Kamu anak yang kuat dan Ibu ada untuk bantu kamu kapan saja. Makasih Bu, saya senang udah cerita. Ibu juga senang kamu hebat hari ini. Bisa kenalan dulu siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Taufik. Saya kelas 6 SD dan saya sekolah di Mis Al-Hafiz Sunggal. Halo Alwi, sini duduk dulu ya sebentar, Ibu mau ngobrol sebentar. Tenang saja, ini bukan marah atau apa, cuman Ibu mau tahu gimana perasaan kamu akhir-akhir ini. Ya Bu, siap. Oke, pertama-tama selama kamu sekolah beberapa minggu ini, kamu ngerasa nyaman nggak? Maksud Ibu itu, kamu senang nggak belajar sama teman-teman? Kadang-kadang senang Bu, tapi kadang-kadang enggak. Yang bikin kamu nggak senang itu apa? Ada yang ganggu? Kadang teman kalau main suka dorong-dorongan Bu, terus kalau saya nggak ikut dibilang penakut. Wah, kamu nggak nyaman ya diperlakukan begitu? Iya Bu, saya takut jatuh. Terus kalau mereka ngejek kamu atau jahil, kamu biasanya gimana? Saya diam aja sih Bu, soalnya kalau saya ngomong malah ketawa mereka. Ibu ngerti, pasti rasanya nggak enak ya kalau digituin. Iya Bu. Sekarang Ibu mau tanya sedikit tentang rumah. Di rumah kalau lagi ada masalah, di rumah kamu lagi ada masalah nggak? Atau ada hal yang bikin kamu kepikiran? Kadang-kadang Bu, ayah pulang malam terus, jadi saya jarang ngobrol sama ayah. Terus kalau ibu capek, saya suka dimarahin. Kalau kamu sedih, kalau dimarahin? Iya Bu, jadi saya sering pendem sendiri. Ibu salut kamu bisa cerita, berarti kamu anak yang jujur dan berani. Sekarang Ibu bantu ya. Nah, kalau ada teman yang dorong kamu atau mengejek kamu lagi, kamu jangan diam sendiri. Kamu boleh dibilang ke ibu atau wali kelas. Ibu adalah untuk melindungi kamu di sekolah. Terus, kalau kamu gak nyaman, kamu boleh bilang nggak mau. Aku nggak suka didorong. Itu bukan penakut ya, itu jaga diri. Untuk di rumah, kalau ayah pulang malam dan kamu kangen, kamu bisa tulis pesan kecil buat ayah atau cerita ke ibu di momen yang tenang. Kalau kamu merasa marah atau sedih, kamu boleh ambil napas dulu, lalu cerita ke orang dewasa yang kamu percaya. Kamu anak yang baik dan ibu bangga kamu berani ngomong jujur.
Ibu akan bantu supaya kamu lebih tenang di sekolah. Terima kasih banyak ya Bu, saya jadi lega. Ibu juga terima kasih, kamu hebat hari ini. Dari wawancara barusan, kita bisa belajar kalau setiap anak itu punya perasaan, punya masalah, dan kadang butuh tempat untuk bercerita. Kiara dan Alwi sama-sama mengalami hal yang bikin mereka tidak nyaman, baik di sekolah maupun di rumah. Tapi mereka mau jujur dan berani untuk menceritakan apa yang mereka rasakan. Setiap guru, orang tua, atau teman, kita harus lebih peka, lebih peduli, dan tidak mengabaikan perasaan orang lain. Kalau ada yang dibully, diejek, didorong, atau dijauhi, itu harus segera ditangani supaya anak merasa aman dan dihargai. Solusi yang bisa dilakukan adalah mendengarkan anak tanpa menghakimi. Kedua, memberi dukungan ketika mereka merasa takut atau sedih. Ketiga, membantu anak untuk berani berkata tidak pada perlakuan yang tidak baik. Keempat, membangun lingkungan sekolah yang ramah, saling menghargai, dan tidak membiarkan perundungan. Dan kelima, di rumah, memberikan waktu berkualitas dan kesempatan anak untuk berbicara. Semoga video wawancara ini bisa membuka mata kita semua bahwa perhatian kecil saja sudah bisa membuat anak merasa lebih dihargai. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.